Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembagian bentuk aljabar. Nah, pembagian bentuk aljabar ini merupakan salah satu dari 4 operasi aljabar. Di antaranya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan yang terakhir pembagian. Karena 3 sebelumnya telah kita pelajari, maka untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah pembagian bentuk aljabar. Sebelum masuk ke materi inti, saya ingin mengingatkan lagi kepada kalian, masih ingat tidak kalian tentang pembagian bilangan bulat? Nah, ini sudah dipelajari sebelumnya. Jadi, inverse atau lawan dari perkalian itu adalah pembagian. Nah, pembagian ini dia itu disimbolkan dengan tanda titik 2 atau tanda garis miring. Nah, lain halnya dengan perkalian, konsep pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis. Contohnya, misalkan saya punya di sini 52 dibagi 4. Cara membaginya kan kita ambil dulu angka pertamanya, 5. 5 itu dibagi 4 dia 1, walaupun punya sisa ya. Kemudian kita kalikan lagi. 1 kali 4 itu sama dengan 4. Kalau sudah, baru kita kurangkan. 5 kurang 4 itu 1, kemudian 2-nya karena di bawahnya tidak ada, langsung saja kita turunkan. Didapatlah 12, kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3, kita kalikan kembali, 3 kali 4 sama dengan 12, kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Nah, kalau hasilnya 0, artinya pembagiannya itu tidak bersisa, atau 52 ini membagi habis dengan 4. Hasilnya adalah 13. Nah, ini saya cuma mengingatkan kembali tentang konsep pembagian pada bilangan bulat. Pada bentuk aljabar sama saja cara perhitungannya dengan bilangan bulat, hanya saja di bentuk aljabar kan kita menambahkan adanya variabel. Nah, untuk lebih jelasnya, saya ingin dulu menyampaikan tujuan kita pada pembelajaran kali ini. Nanti kalian diberikan operasi pembagian aljabar dan juga nanti diberikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan pembagian bentuk aljabar. Kalian nanti diharapkan mampu menyelesaikannya dengan benar. Nah, untuk menyelesaikannya dengan benar berarti harus paham dulu ya tentang materinya, tentang bagaimana cara mengerjakannya. Kita lanjut ke materi inti, yaitu operasi pembagian bentuk aljabar. Pembagian aljabar adalah operasi pembagian dengan menggunakan elemen aljabar sebagai operan atau objek yang dioperasikan. Sebelum mempelajari pembagian pada aljabar, diperlukan pemahaman materi sebelumnya terkait perkalian aljabar dan operasi pembagian bilangan bulat. Nah, operasi pembagian bilangan bulat tadi seperti yang telah saya singgung sebelumnya, cara pembagiannya untuk pembagian aljabar sama saja, hanya saja menggunakan tambahan variabel. Nah, di sini ada contoh pembagian aljabar yang sederhana dulu. Yang pertama ada 3x dibagi dengan x. Untuk mudahnya kita ubah saja ke bentuk pecahan atau per. Jadi 3x per x. Nah, bagaimana hasilnya? Karena dia sama-sama memiliki x, maka metodenya lebih baik kita coret. Kalau dia memiliki elemen yang sama, dibagi artinya kan dihilangkan, dicoret saja. X, karena 1x dicoret di atas, kemudian kita coret juga di bawah, sisa 3. Maka 3x bagi 3x hasilnya adalah 3. Dan contoh kedua, 5xy dibagi x. Kembali kita tuliskan 5xy dibagi x. Nah, karena di bawah ini atau penyebutnya hanya memiliki x, maka yang dicoret adalah hanya x saja. Yang di bawah dicoret x, kemudian di atasnya kita coret juga x, sisa apa? Sisa 5 dan y. Maka hasilnya adalah 5y. Kenapa y-nya tidak dicoret? Karena di bawahnya tidak memiliki y. Nah, kalau di bawahnya memiliki y, baru bisa kita coret. Kemudian, contoh 3, 6x kuadrat dibagi 2x. Nah, kita tulis juga 6x kuadrat ini artinya x-nya 2 kali. Bisa saja kita tuliskan dengan 6x x. Nah, kemudian bawahnya adalah 2x.
Nah, kita coret X-nya 1 kali, di bawahnya kita coret juga X-nya 1 kali. Kemudian sisa di sini X-nya 1, di bawah tidak ada lagi dia punya X. Berarti yang tersisa adalah 6 dibagi 2, sisa X. 6 bagi 2 itu 3. Karena X-nya masih ada, maka 3X hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh keempat. Di sini ada 7X kuadrat dibagi 3XY. Dalam bentuk lainnya kan kita bisa tulis sebagai 7XX Y per 3XY. Nah, yang pertama kita hilangkan adalah X. Kita coret X yang di atas sekali, coret juga X yang di bawah sekali. Kemudian bisa tidak lagi X-nya kita coret? Tidak bisa lagi, karena di bawah tidak ada X. Nah, tapi ada Y, di atas juga ada Y. Nah, kita coret Y-nya. Kemudian setelah kita hilangkan, kan sisa 7 per 3. Karena X-nya ada di atas 1, maka ditulislah 7 per 3X. Nah, ini contoh pembagian aljabar yang sederhana. Nah, ini dasarnya. Untuk contoh lebih komplitnya lagi, kita langsung ke contoh pembagian aljabar. Nah, di sini tentukanlah hasil bagi dari X kuadrat ditambah 5X tambah 300 oleh X tambah 20. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya. Langkah 1 kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Kemudian masuk ke langkah 2. Langkah 2 ini yang kita ambil adalah suku pertama. Makanya X kuadrat dibagi X itu sama dengan X. Ditulis X-nya di atas sini. Nah, jadi X kuadrat dibagi X, tulis X-nya di sini, hasilnya kan X. Kemudian langkah 3, X yang tadi, yang di atas tadi kita kalikan dengan X tambah 20. Nah, kalau kita kalikan kan hasilnya X kali X itu X kuadrat, kemudian X kali 20 itu sama dengan tambah 20X. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke langkah keempat. Langkah keempat ini tinggal kita kurangkan. Nah, X kuadrat kurang X kuadrat itu sama dengan 0, tidak perlu dituliskan. Kemudian 5X kurang 20X itu sama dengan negatif 15X. Kemudian negatif 300, karena di bawahnya tidak ada, langsung saja kita turunkan. Setelah itu kita masuk ke langkah 5. Langkah 5 ini adalah negatif 15X-nya ini kembali kita bagi dengan si X di depan ini. Negatif 15X dibagi X, X-nya kan sama-sama dicoret. Sisa negatif 15 atau X kurang 15. Kemudian negatif 15-nya ini kita kalikan lagi dengan X tambah 20. Negatif 15 dikali X. Masuk ke langkah 6 kita. Nah, di langkah 6 kan tadi kita kalikan. Jadi negatif 15 dikali X, negatif 15X. Negatif 15 dikali 20, negatif 300. Setelah ini kita masuk ke langkah ke-7. Kembali lagi kita kurangkan. Jadi dia selalu dikurangkan ya. Setelah dikurangkan dapat hasil akhirnya itu 0. Kalau sudah 0 artinya pembagiannya itu tidak bersisa. Selesai pembagiannya. Berapa hasilnya? Nah, maka hasil bagi dari X kuadrat tambah 5X kurang 300 oleh X tambah 20 adalah yang di atas ini. X kurang 15. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Nah, di sini tentukan hasil bagi dari X kuadrat kurang 4X kurang 60 oleh X kurang 10. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Nah, silahkan kita simak, kita putar ya videonya ini. Nah, yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu. Pembagiannya ada X kuadrat kurang 4X kurang 60. Kemudian dibagi dengan X kurang 10. Nah, kemudian kan kita lihat suku pertamanya, yaitu X kuadrat. X kuadrat dibagi dengan X, maka dapatlah X. Kemudian X ini kita kalikan dengan X kurang 10. Nah, X kali X itu dapatnya X kuadrat. Kemudian X kurang negatif 10 sama dengan negatif 10X. Nah, sekarang kita tinggal kurangkan. Kita operasikan, dikurangkan X kuadrat kurang X kuadrat itu 0, tidak perlu dituliskan. Kemudian negatif 4X dikurang negatif 10X itu adalah 6X.
Nah, negatif 60 karena di bawahnya tidak ada, kita tulis saja negatif 60. Nah, sekarang bentuk ini kita kembali bagi dengan X kurang 10. 6X dibagi X itu adalah plus 6. Nah, sekarang 6 ini kita kembali kali dengan X kurang 10. 6 kali X, 6X. 6 kali negatif 10, negatif 60. Sekarang kita kembali kurangkan. Nah, setelah dikurangkan, ternyata hasilnya adalah 0. Kalau hasilnya itu 0, berarti pembagiannya ini telah selesai. Kalau selesai berarti tidak ada sisa. Maka jawaban akhirnya adalah X tambah 6. Nah, inilah yang disebut hasil pembagiannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh 3. Nah, contoh 3 ini adalah tentukan hasil bagi dari X kuadrat tambah 7X tambah 10 oleh X tambah 2. Oke. Yang pertama adalah kita tuliskan dulu. X kuadrat tambah 7X tambah 10 kita bagi dengan X tambah 2. Bagaimana langkahnya supaya mendapatkan ini? Yang pertama, kita perhatikan X kuadrat ini, kita bagi dengan X. X kuadrat dibagi dengan X, itu dapatlah X. Makanya dituliskan di atas ini adalah X. Kemudian X ini kita kalikan dengan X tambah 2. X kali X itu X kuadrat, kemudian X kali 2 sama dengan 2X. Kita kurangkan, dapatlah hasilnya 5X tambah 10. Sekarang 5X ini kita perhatikan, 5X ini kita bagi lagi dengan si X. 5X dibagi X itu hasilnya 5. Kemudian 5 ini kita kalikan kembali dengan X tambah 2. 5 kali X, 5X, kemudian 5 kali 2 sama dengan 10. Kita kurangkan, didapatlah hasilnya 0. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kalau hasilnya itu 0, artinya kan telah selesai. Tapi tidak semua pembagian itu pasti bersisa 0. Namun jika ada pembagian yang bersisa 0 seperti contoh ini, maka artinya habis dibagi atau pembagian itu tidak bersisa. Nah, jadi ada X tambah 5 ini jawaban akhirnya. Makanya hasil bagi dari X kuadrat tambah 7X tambah 10 oleh X tambah 2 adalah X tambah 5. Nah, sekian dulu penjelasan saya mengenai pembagian bentuk aljabar. Kalau ada yang tanyakan, silakan hubungi saya secara pribadi. Insya Allah nanti pertanyaannya akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.